sudah medit tadi. Ya anak-anak yang berbahagia, tadi juga di awal sudah aku sampaikan ya, bahwa peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang sudah sering, ya, tidak hanya sering, ya, tapi setiap waktu, katakanlah setiap waktu kita selalu mendengarkan dan setiap waktu juga kita memperingati, ya. Mengapa? Ya, mengapa peristiwa-peristiwa yang lalu kok selalu harus kita diingat? Ya tadi intinya adalah supaya kita lebih meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita itu betul-betul tahu, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan suatu putusan yang terakhir bagi umatnya. Ya, dan tadi juga dibacakan ayatnya, yaitu Al-Isra ayat 1b. Ya, di sana sudah dijelaskan bahwa Maha Suci Allah telah memberangkatkan beliau kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah merupakan suatu peristiwa yang mungkin tidak akan terjadi oleh siapapun, ya, tidak akan terjadi oleh siapapun, ya. Dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa di samping untuk membawa atau mengisrokan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, juga Allah akan menunjukkan kebesarannya. Ya, Allah akan menunjukkan kebesarannya kepada beliau. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini kalau yang orang yang tidak beriman, ini adalah tidak mungkin akan mempercayai. Apalagi peristiwa itu adalah peristiwa pada zaman-zaman yang jahiliyah, tidak zaman seperti sekarang, ya. Dengan perjalanan satu malam bisa selesai, ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ini adalah suatu perjalanan yang main atau tidak mungkin kalau dihitung menurut akal, ya. Tapi semua itu adalah kekuasaan Allah, ya. Tapi hal itu sekarang sudah terbukti. Ini buatan contohnya saja sekarang, ya. Orang dulu kalau mau bicara itu juga harus berhadapan, ya kan tidak? Iya. Tapi orang sekarang, kalau waktu nggak bisa cerita lewat HP. Iya. Jangan liwat ngendi, jangan ngerti apa jalannya. Hah? Suaramu lewat ngendi? Langsung dari sana ke sini bisa langsung dijawab. Padahal perjalanan mungkin dari sini sampai ke Hong Kong, ya, ya. Itu kan kalau pesawat itu berapa jam, tapi dengan suara itu ternyata hanya berapa detik saja. Ini yang dibuat oleh manusia, ya. Ini adalah yang dibuat oleh manusia. Apalagi kalau Allah yang menghendaki, ini pasti, ya, pasti akan terjadi. Iya. Ya Pak tidak. Iya. Jadi bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk bisa menciptakan apapun dan akan melaksanakan kegiatan apapun. Allah ini pasti akan bisa, karena semua adalah kekuasaan Allah. Dan dari peristiwa inilah yang akan membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang serba ada atau lebih terang.
yaitu dengan adanya peristiwa ini bahwa Allah menguji kepada nabinya dan memberikan suatu tanda-tanda kebesarannya kepada beliau. Ya. Dan Nabi Muhammad kala itu tidak sendiri, tapi ditemani oleh malah malaikat. Malaikatnya siapa namanya? Jibril. Malaikat Jibril. Ini yang selalu menemani. Kalau malaikat Jibril ini adalah malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Sehingga malaikat Jibril ini selalu mendampingi dari perjalanan Nabi Agung Muhammad SAW ini, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dan sampai naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ini dalam perjalanan inilah ya Akbar, halo. Dengarkan Bar. Iya. Dan dari perjalanan inilah ya Allah ini menunjukkan kebesaran. Dari banyak contoh yang diberikan, yang diperlihatkan kepada beliau, yaitu di dalam perjalanan Nabi melihat adanya orang yang sedang memanen padi. Ya. Orangnya sedang memanen padi. Setelah naik-naiknya diri tapi kapan ya? Ya diri dikopiok terus digiling diwadai kan? Kira-kira zamannya tukul maring boten? Mas Dimas. Nah, sing apal zaman ke Dimas. Ya, Dek. Ora ya, tidak tukul lagi tutunya pastilah. Nah, tapi aneh. Peristiwa itu aneh dan langsung tumbuh lagi dan dipanen langsung tumbuh lagi, dipanen langsung tumbuh lagi. Dan ini nanti juga bertanya kepada Jibril, apa itu? Kok ada sesuatu hasil panen yang dipetik langsung tumbuh lagi? Itu pertanda adalah bagi umat-umatmu, yaitu umatmu adalah umat yang senang bersedekah, senang bersyariat. Ya, ini. Kamu senang sedekah apa tidak? Senang betul? Iya, senang. Makanya itu guru itu sudah memberikan suatu kegiatan ya setiap hari Jumat. Apa itu? Infak. Badang isi kabeh mboten niku. Nah, ya. Kepengen kaya sini. Napa pirsane Kanjeng Nabi mboten? Kepengen mboten? Iya, kepengen nggih. Nah, kepengen kowe sing sregep infak. Nggih. Sing sregep sedekah. Iya. Sangune go nganti 12.000 entuk kabeh. Iya. Sangune akeh tapi alat-alat yang nyilih kancane nggih jadi. Ya. Setip ora duwe, garisan ora duwe, anti pulpen be orang gawa, jarene alasannya kelalen, ya. Kan sangat memalukan, ya. Iya. Jadi inilah dulu ngajari, ini Bapak Ibu guru tidak serta-merta bahwa uangnya itu bukan, tapi adalah untuk mendidik.
mendidik anak-anak supaya sergap untuk infak, sergap untuk sedekah. Ini karena manfaatnya sangat besar, ya, terutama bagi anak-anak sendiri juga akan mendapatkan suatu pembalasan, yaitu siapapun yang akan sergap sedekah dengan catatan, sekali lagi, dengan catatan kamu memberikannya itu ikhlas, tidak dengan terpaksa. Sebab izin karo guru, sebab anu waktu mai, ya, jadi ngisi, ya, ini nanti akan ubah, ya, akan mubah mulane nek artifak oleh siki ikhlas sudah dinyati dari rumah. Oh, ini samunya segini, ini untuk infak segini, ya. Infak ini adalah seikhlasnya, semampunya. Ya kalau tidak mampu, tidak usah, tidak apa-apa. Kalau memang tidak punya, ya. Ini yang akan membawa kamu nanti sebagai tabungan di akhirat nanti, seperti yang di tulisannya oleh Kanjeng Nabi. Jadi nanti besok amal kamu di sana akan selalu meningkat, ya. Jadi ini apa amal kamu sekarang kelihatannya hilang, tapi apa namanya akan menjadi tabungan, ya, menjadi tabungan bagi kita semua. Sekali lagi, maka ya infak ini sekali lagi bukan merupakan suatu keharusan, tapi kami adalah hanya sekedar untuk, ya, memberi pembelajaran bagi anak-anak semua supaya bisa, ya, untuk mensedekahkan sebagian daripada rezeki yang anak-anak punya. Jadi ini tidak hilang, nanti akan menjadi tabungan bagi kita semua. Oke, ya. Ini juga maaf, ya, mungkin kalau kemarin Pak Guru pernah berdiskusi dan ada beberapa pertanyaan. Oke, ya, ini buat kita semua. Yaitu ada suatu pertanyaan. Seorang yang memang sudah sukses, ini setiap Jumat, setiap saat ini selalu mengeluarkan hartanya, ya, membuka warung makan setiap jam 8 buka sampai beduk, ya, zuhur itu gratis, ya, digratiskan semua yang datang, tidak terkecuali. Sehingga ada seorang yang tanya, apakah Bapak ini sudah tidak membutuhkan hartanya, ya. Apakah Bapak ini keluarganya sudah tidak membutuhkan harta, sehingga untuk berjualan saja hasilnya diberikan pada orang lain? Jawabannya apa? Justru karena membutuhkan harta, karena saya menginginkan harta saya itu bisa saya bawa sampai saya mati. Oke? Paham nggak? Paham betul? Iya. Jadi jawabannya adalah akan saya bawa harta saya sampai mati. Karena harta yang saya berikan adalah merupakan tabungan saya nanti untuk di akhirat. Tabungan yang saya berikan adalah tabungan yang akan dihasilkan di akhirat nanti. Sehingga sekali lagi Pak Guru minta, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan ikhlas. Jangan sampai kamu ada rasa ria, kemudian
karena keterpaksaan, ini jangan. Jadi setiap langkah, setiap pekerjaan apapun kamu adalah sekali lagi didasari rasa ikhlas tanpa ada rasa ingin, sehingga menjadikan suatu amali baca ya apa di diskusi dewek ya kalau apa udah sembuh kamu sidang, kamu baru sunat. Oh, sudah tahu sunatnya pakai gobet atau pakai apa kamu? Nah, iya, teman-teman tidak kesana kemarin deh. Iya, masalah Andi sudah beli itu kemarin mau untuk nyumbang kamu progres ya, ternyata tidak juga ya. Masalah izinnya sakit, kamu sudah tahu ya, tapi ternyata setelah mau datang ke sana katanya sunat ya dia okay. Itu salah satu ya contoh kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hanya itu? Banyak. Dan ada beberapa peristiwa yang juga mengerikan. Ya, yaitu ada orang yang lidahnya menjulur sampai ke tanah. Ya, ini kesakitan, minta pertolongan. Ya, sehingga Kanjeng Nabi juga bertanya, apa itu judul?